Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Penuh Kepala yang doa jelas yang penuh kami ya. hormati, rekan-rekan pegawai KUA Majalsar yang kami hormati, peserta BIMWIN yang berbahagia, puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya Peserta BIMWIN yang berbahagia, izin memperkenalkan diri. Entar Nama sekali ya saya Kak Bang, Ahmad Zuhrubi, biasa dipanggilnya Uyu, ya, walaupun agak jauh, nggak apa-apa lah. Dari sononya udah begitu. Nama asli Ahmad Zuhrubi, panggilannya Uyu, rumah saya di Salabentang. Ya, mudah-mudahan silaturahim kita ini bukan hanya kali ini, tapi mudah-mudahan berjalan untuk selamanya. Ya, ini namanya siapa? Dari Kadomas, RT berapa? Kadomas ini. Sebelah mana RT berapa? Cicalung. Oh, Cicalungnya, Cicalung Pasir Salam. Bukan? Cicalung mana? Oh, mau ke Wakaf. Berarti bukan dekatnya Ustadz Udin ya. Ustadz Udin kan Cicalung Pasir Salam. Nih, siapa namanya? Dari Baras. Di mana Baras? Oh, dekat Musawah, dekat itu apa sekolah? Yayasan. Nih, Neng, dari mana, Neng? Namanya, Neng? Nadia. Nah, ini namanya? Nama? Risma. Dari? Sama Buah Lebak. Oh, berarti dekat itu ya, Sensari. Namanya? Anissa dari Cekek mana? Hilir. Cekek Hilir, belakang Polsek. Cekek Hilir mah. Apalah. Oh, Alpala, Ustadz Awang, di Tami ya. Alpala kan? Iya. Yang Haji Awang? Ya, Pak. Pak Haji Awang kan? Iya. Itu kan Pak Haji Tami di situ rumahnya. Di sini, bagian legalisir. Jadi untuk kesempatan kali ini ya, saya berkesempatan ya menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi. Reproduksi itu apa? Reproduksi itu apa? Hah? Bikin anak. Kalau produksi apa produksi? Atau iya, makanya kalau produksi dulu, produksi itu apa? Pembuatan. Proses untuk membuat sesuatu. Kalau reproduksi, proses membuat apa? Anak. Atau sesuatunya apa? Anak. Kalau menikah berarti kan kudu siap punya anak. Salah satu tujuan menikah itu apa? Mempunyai keturunan, mempunyai anak. Karena memang tujuannya itu salah satunya. Selain daripada sakinah, mawaddah, warahmah, tujuan diantara nikah itu adalah punya keturunan. Berarti kalau ingin punya keturunan, otomatis harus bereproduksi. Kalau seandainya nggak bereproduksi, berarti kan nggak bakalan ada keturunan. Ya nggak? Nah, yang sekarang kita perlu pahami bagaimana caranya agar sehat. Sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani. Ya. Yang pertama, kita harus memahami dulu proses penciptaan manusia, supaya nanti kita bisa menjaganya. Ya. Proses pertama manusia diciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian diciptakanlah Siti Hawa dari sebelah sini. Kemudian sampai ke sini, kemudian jadilah kita. Kita diciptakan dari apa? Dari air mani laki-laki dan juga sel telur dari perempuan. Ya, dalam surat Al-Waqiah juga ada tuh. Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadzakkarun. Dan sesungguhnya manusia memang sudah paham penciptaan yang pertama itu sudah paham. Maka falaula tadzakkarun, maka kenapa nggak ngambil pelajaran, nggak memperhatikan?
Ya, pertama itu manusia min nutfah, dari air mani. Kemudian alaqah. Kemudian jadilah segumpal darah. Kemudian jadilah mudghah, segumpal daging. Dikumpulinnya di mana? Fi butunil ummahat, dalam perut ibu. Makanya perempuan itu nanti disebut ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya kejadian manusia tadi itu dari air mani, dari segumpal darah, dari segumpal daging. Pertama air mani, dari mana asalnya? Dari saripati makanan. Makanya makanan kita harus hati-hati. Ya, kalau waktu dulu nih, waktu pemuda, waktu belum menikah, makan apa aja masuk. Sekarang mah harus pilih-pilih, harus dijaga. Kenapa? Karena kita ingin punya keturunan yang baik, keturunan yang soleh-soleha. Kalau seandainya nanti nih kita udah mau menikah, kemudian makanannya kita makanan yang haram, makanan yang nggak baik, maka nanti kan saripati makanannya itu nutfahnya kecampuri dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, bukan hanya nggak baik buat tubuh kita, juga nggak baik buat keturunan kita. Ya nggak? Makanya itu harus diperhatikan. Kemudian cara menjaga kesehatan jasmani diantaranya adalah mandi. Ya, ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Kalau mandi sunnah, ya, kalau kita ingin dapat sehat secara jasmani juga segan rohani, maka mandinya membaca nih. Iya, kalau kita mandi nih, tiap hari mandi, iya mandi. Baca niat gak? Enggak, asal gujubar-gujubar aja. Rohaninya sehat gak? Enggak, kenapa? Karena enggak niat. Buat apa dia mandi? Buat apa mandi? Asal bersih. Ya iya, dapat bersihnya doang. Karena innamal a'malu binniat. Segala sesuatu gimana niatnya seseorang. Makanya nanti ya mandinya sekarang harus pakai niat. Supaya jasmani kita bersih, rohani kita juga bersih. Kemudian mandi sunnah tadi. Kemudian mandi wajib. Ya ada juga. Mandi wajib diantara nih junub. Kalau dulu-dulu nih sebelum menikah, kita mandi junub jarang. Paling ya sebulan sekali. Ya kalau habis mimpi. Ya kan mandi junub. Kan udah pada dewasa kan? Ya kan? Kalau udah dewasa ciri-ciri balik itu diantaranya adalah mimpi dewasa. Pernah kan? Pernah kan? Nah, yang perempuan juga pernah kan? Ya enggak? Pernah enggak? Iya, masa belum pernah? Ya diantaranya itulah ya. Maka kan harus bisa mandi junubnya. Nawaitul gusla, tirofil, hadasil, akbari, anjamil badani, fardolillahi ta'ala. Kalau seandainya sudah menikah, ya kan? Eta kan hampir tiap hari dipraktekkan. Benar nggak? Bener Pak, kalau di rumah tiap hari. Atau pengantin baru biasanya tiap hari. Nanti kalau udah ada punya anak satu baru tuh 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ya enggak? Makanya kudu bisa. Takut salah. Ya, baca niat yang benar, syarat-syaratnya dipahami, rukun mandinya juga harus paham. Ya, jangan sampai nanti kita mandinya salah, mandi besarnya salah, maka semua perjalanan hidupnya jadi salah. Contoh nih, orang punya hadas besar, punya hadas janabah, katakanlah habis mimpi semalam. Kemudian dia nggak tahu cara ilmu mandinya, ya nggak? Akhirnya di sini dia ada sebuah bekas, ada cat katakan atau noda apapun yang nggak tembus air. Kalau nggak ada kutek di sini yang nggak tembus air. Ada cat di sini di rambut yang nggak tembus air. Dia punya hadas janabah. Kemudian dia mandi. Dia nggak tahu ilmunya. Padahal salah satu syaratnya adalah airnya harus merata ke seluruh tubuh, baik rambut maupun kuku. Tapi ketika dia mandi, airnya nggak tembus. Mandinya sah nggak? Sholatnya sah nggak? Walaupun dia sudah mandi. Ngaji Qurannya sah nggak? Berarti dia selama hidupnya ke depan itu, dia punya hadas gede atau hadas kecil? Kenapa? Karena mandinya tidak sah. Satu mandi, kenapa suatu kemudian dia punya hadas benar gak sah? Kesananya jadi kagak benar semua.
Kadang-kadang orang menyepelekan, alah mandi ya gampang. Bukan masalah gampang, iya gejibur-gejiburnya mah gampang. Cuman syarat rukunnya dipenuhi enggak? Ya, kalau mandinya enggak sah, pegang Qurannya, dapat pahala atau dapat dosa? Kenapa? Karena itu mandinya masih belum sah. Karena pasti punya hadas. Nah, makanya perlu diperhatikan. Kemudian, yang kedua, haid. Ya, kalau laki-laki, janabah doang mandi besarnya. Ya enggak? Kalau perempuan itu yang kedua, haid. Tiap bulan haid kan? Nah, haid itu paling lamanya berapa hari? Paling lama secara standar nasional. Paling lama itu 15 hari, 14, 15 hari. Rata-ratanya 6 sampai 7 hari. Paling sedikit sehari semalam. Itu harus paham tuh. Ya sehari semalam paling sedikit. Mandinya juga kudu bisa. Ya perempuan bisa lah. Ya, nawaitu ghusla lirofil hadasil akbari anjami atau anil haidi fardolillahi ta'ala. Nah, kemudian ketika sedang haid, ini kuku jangan dipotong-potong. Rambut juga jangan dulu disisir. Kalau ada yang copot bangun tidur, disatuin. Makanya orang tua dulu tuh, ibu kita, kalau habis habis tidur suka liatin, ada rambut yang copot nggak? Kemudian dipegang. Kalau habis sisir gini, sisirnya ada yang copot, disatuin. Pas waktu ketika kita mandi haid, disatuin, bawa mandi itu. Ya, itu penting. Kenapa? Karena dalam banyak kitab dijelaskan ketika ada perempuan masuk surga, dihalang sama rambut, menghalang itu masuk rambut. Kemudian ditanya, kan rambut sama makhluknya. Dia juga punya hak. Punya hak apa? Dia tuh masih hadas besar. Kemudian dia kena air, dia nanti akan nagih. Jangan dulu masuk surga. Kenapa? Berarti Pak, kalau ada rambut yang rontok, misalnya perempuan pas begitu mandi, ada rambut yang rontok ke bawah, itu sah apa nggak mandi? Kalau secara sama sah, cuman kurang pas karena ada yang tertinggal. Kalau seandainya tahu sengaja, itu berdosa. Tapi kalau nggak sengaja, tadi tuh kalau lupa nggak ada obatnya. Sholat juga kalau lupa diampuni, bener nggak? Lagi puasa, tapi lupa makan habis sebakul. Sok aja, diampuni nggak apa-apa, bener nggak? Nyium istri orang kalau lupa, ternyata ini istri orang, kirain istri sendiri, dimaafkan. Lupa. Ya kalau seandainya lupa, kan lupa nggak ada obatnya tadi tuh. Makanya kalau seandainya kita puasa, kalau kita ibadah apapun, kalau kita sedang lupa, kalau lupa itu dimaafkan. Mandi pun sama tadi. Cuman kalau disengaja, berdosa. Laki-laki kudu paham. Kalau sudah menikah, perempuan begitu, nanti yang dosa siapa? Suami. Karena nggak ngasih tahu istri. Ya, kuku. Ya, kalau sedang haid jangan dipotong-potong. Nanti aja. Kalau sudah mandi. Juga pas kalau punya junub sama. Sama laki-laki juga. Sama, rambutnya tuh hati-hati ya. Yang paling banyak itu biasanya perempuan kan suka sisir tiap hari. Kalau nggak disisir dia mah nggak betah. Kalau laki-laki mah biasanya itu usah sisir ya, biasa lah. Ya, kalau perempuan kan biasanya begitu, karena perempuan memang suka dandan. Dari sononya begitu. Ya. Jadi itu harus hati-hati kalau sedang haid. Kemudian ketika sedang haid, setelah menikah dari pusar sampai ke ini itu nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh dikasih sama suami. Ya, paling kalau pengantin baru, biasanya kan masih demen-demennya. Ini yang dari sini pokoknya digembok, nggak boleh. Kalau dari sini sampai ke atas, itu baru boleh, silahkan. Nggak boleh, hukumnya haram. Gimana kalau seandainya dipaksa aja? Kemudian malah terjadi proses reproduksi ya, katakanlah gitu jima. Maka nanti ketika jadi anak, maka anaknya itu akan setengah sendok. Kurang sesendok. Kenapa? Karena adonannya tercampur dengan darah kotor. Kan itu kan kotor darahnya. Lihat aja kalau keluar darah ada hidung-hidungan. Ya walaupun belum pernah lihat, tapi kan kata para ulama di buku-buku begitu dijelasinnya bahwa darah biasa, darah segar itu merah segar, tapi kalau darah haid karena tercampur kotoran, merahnya merah hitam. Itu kayak kecoklat-coklatan kayak tarasi. Makanya sok bau tarasi. Maksudnya warnanya ya. Itu seperti itu.
Laki-laki kudu paham. Nah, kalau seandainya jadi anak, darah haid tercampur dengan air mani, kemudian masuk ke dalam perut ibu, adonannya tercampur kotoran. Anaknya sehat nggak? Nah, sehat lah. Wong logika kita main begini nih, kita mau bikin bolu, ya kan? Bahannya kan bolu kudu bersih semua. Kemudian apanya nih? Terigunya yang satunya kotor. Tercampur kotor, katakanlah ada tai cicak gitu ya. Kemudian malah di situ. Orang yang tahu mau makan nggak? Orang yang tahu kita nih ada tai cicak yang buat situ. Orang yang tahu mau makan nggak? Nggak mau. Kemudian adonan yang bikin bolu tersebut, dia nanti akan bagus nggak? Nggak bakalan bagus. Karena ada kumannya, ada tai cicaknya, ada yang nggak baiknya. Begitupun dengan manusia. Makanya proses reproduksinya harus sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani. Di antaranya tadi tuh dari haid. Kemudian nifas, setelah melahirkan, nanti kan nifas. Kalau sekarang belum menikah, belum tahu yang namanya nifas kayak gimana, ya. Tapi kalau sudah menikah, sudah melahirkan, tahu no, oh ini teh nifas. Kalau yang punya anak, ya ketika melahirkan, nifas itu paling sedikit pas waktu melahirkan. Ketika melahirkan keluar anak itu disebut dengan nifas, keluar darah. Paling rata-ratanya itu 40 hari. Paling banyak 60 hari. Kalau seandainya lebih dari situ, itu darah istihadah, darah penyakit. Itu berarti harus tetap sholat. Ya, gimana kalau seandainya nih sekarang banyak orang yang sudah beres nifasnya seminggu atau enggak 12 hari. Sudah beres, berarti kan sholatnya lanjut. Di kampung itu rata-rata ngomongnya 40 hari aja. Can 40 hari, mana enggak? Ibu-ibu biasa nak, can 40 hari. 40 hari itu rata-rata. Kalau nifas yang sudah berhenti 2 minggu, sudah berhenti 10 hari, maka sholatnya harus wajib. Dulu juga saya aneh pas waktu saya pertama pengajian ibu-ibu, saya nanyain begitu. Ketika pengajian masalah haid, masalah nifas, kemudian banyak yang ngomong begitu. Karena memang taunya 40 poe, bayar 40 poe. Makanya di kampung mah kadang-kadang can 40 poe cenah ke pasar. Ya, kalau sekarang mah yang udah baru 5 hari juga udah. Nah, gitu. Cuman yang jadi masalah adalah kalau masih ada darahnya, sholatnya masih belum boleh. Tapi kalau sudah berhenti darahnya, maka sholatnya sudah wajib. Harus mandi, kemudian sholatnya wajib. Kalau seandainya ini contoh, 2 minggu dia telah bersih nifas, kemudian nyampe 40 hari, dia 40 hari baru sholat, berapa hari itu? Berapa waktu sholat yang ditinggalkan? Sekali sholat aja ditinggalin, dikir-bikinnya berapa ribu tahun, ini berapa waktu? Itu yang jadi bahayanya, meninggalkan sholatnya. Kemudian dengan mandi, wudhu, terus olahraga sesuai dengan kondisi. Ya, jadi ketika pas waktu kita nanti umurnya segini, berarti ya lari, ya kan, sprint, olahraga jalan-jalan, ya, lari kenceng, masih kuat. Tapi sesuai kondisi, ya. Kalau seandainya ada yang darah tinggi, kalau jangan sampai olahraga yang terlalu kenceng, artinya langsung spread. Bulan tahun kemarin tuh ada yang main voli juga di kalangan kita. Karena memang langsung nggak pemanasan, punya darah tinggi, dan jantung langsung meningkat. Makanya harus hati-hati, lihat kondisi. Nggak semua olahraga itu baik, tergantung kondisi tubuh. Ya, kalau seandainya kita nanti udah tua, iya kita waktu muda mah kuat lari sprint, tapi kalau udah tua mah kita sesuaikan aja kondisinya. Ya, kalau lagi hamil jalan kaki gitu ya. Makanya kalau ibu-ibu yang hamil itu suka jalan kaki. Olahraganya seperti yoga, tarik napas supaya nanti anaknya gampang keluarnya gitu. Terus lagi supaya nggak stres. Kalau kata dulu kalau sedang hamil sujudnya banyakin yang lama. Kenapa? Karena memang ketika sujud ya diantaranya hikmahnya bisa menghilangkan stres. Terus lagi akan memudahkan keluarnya. Cuman bahasana di kolot baheula bahasana lamun keur hamil mah kudu sering nonggeng neng. Biasanya begitu.
karena gampang keluar. Padahal mah ketika sholat sujudnya yang lama. Memang sunnah hukumnya. Karena ketika pas waktu sujud ini kita ke sini, ini darah nanti akan ngalirnya nanti akan lancar. Sehingga kita tidak stres. Dan diusahakan matanya itu terbuka, jangan tertutup. Dan juga akan menjaga kesehatan mata. Kalau dibongkar rahasia sholat itu dari mulai takbir sampai ke salam, rahasianya banyak banget. Di antaranya itu ya, berkaitan dengan orang yang hamil, banyakin sujud. Artinya lamakan sujudnya ketika sedang sholat supaya nggak stres. Orang yang hamil itu kadang-kadang suka stres. Gimana nggak stres? Kadang-kadang ya suaminya kadang-kadang suka marahan. Ya, terus lagi pas ngaca biasanya kelihatan cantik. Ini mah mencendul. Kan kalau orang yang nggak terima kadang-kadang pikirannya pusing. Ada yang begini-begini ya. Makanya supaya tenang, suaminya juga harus paham gitu. Jadi kondisinya supaya normal. Makanya banyak perempuan yang meninggal ketika melahirkan. Kenapa? Karena dia punya penyakit darah tinggi, kemudian dia stres. Ketika melahirkan, tambah darah naik, stres, meninggal. Makanya harus hati-hati. Kalau mau hamil cek dulu ya ke posyandu ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi itu makan teratur ya. Kemudian makan makanan yang halal dan baik. Terus menjaga kesehatan rohani diantaranya adalah laksanakan rukun agama yang 3. Iman, Islam, ihsan. Ya, jadi kita jangan hanya sehat secara jasmani, juga sehat secara rohani. Supaya nanti jasmani kita sehat, rohani kita sehat, kita punya keturunan yang soleh dan solihah. Pokoknya mah nungarana orang tua walaupun bandel, walaupun jahat tetap. Kalau punya anak dia ingin punya anak yang soleh dan solehah. Walaupun preman dek kumaha ge tetap. Karena secara fitrah manusia dalam hatinya dia menyukai kebaikan, kehadean, kebagusan, keindahan, kesolehan secara manusiawi. Cuman ketika dia melakukan perbuatan yang kurang baik, terdorong oleh hawa nafsu, oleh emosi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan reproduksi, yaitu bersih secara jasmani ya. Di antaranya pakai handuk yang bersih, kainnya yang halus, jangan yang kasar. Dulu saya pernah pribadi ini mah handuk kasar. Kayak nyuri eta pas dikikuna kana orang. Akhirnya beli handuknya ini mah enggak kuat yang lembut. Beli handuk yang lembut baru enak. Dikikeun manu kasar mah komo nya lamun garing dikadiekeun eta kadang-kadang rada-rada lecet. Makanya pakai handuk yang lembut, apalagi kalau perempuannya, ya kan bersih akan handuk bukan kamar mana belah eta mah ulah dibayangkeun ya. Makanya harus yang lembut. Kemudian celana dalam juga ya harus yang bersih ya. Kalau laki-laki sudah menikah nanti sampai sekali malah gantilah. Yang penting isuk sore ganti. Ari can kawin mah biasana ge 3 poe teh ganti-ganti. Nyata biasana mun keur poho mah. Ya, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti ada kumannya. Kalau ketika ada kuman, kemudian malah kita pas waktu jim dengan istri kan kotor. Kotorannya diasupkan karena dalam perut. Atau kena kapan ada bakteri. Akhirnya apa yang terjadi? Kumannya nempel di situ. Ya. Makanya diantaranya yang ada penyakit rahim, penyakit begitu itu diantaranya tidak menjaga kesehatan. Kalau dulu mah kita mungkin masih tabu, tapi sekarang itu harus paham. Karena banyak orang yang nggak paham itu akhirnya alah sebodoh belah, nggak dipikirin gimana nanti aja. Nah itu yang salah. Ya makanya penting bimbing ini supaya kita paham, supaya kita dewasa memahami itu semua. Ya. Kemudian yang selanjutnya supaya sehat jasmani rohani ketika kita bereproduksi ya melakukan jima antara laki-laki suami dan istri baca doa. Para ulama menganjurkan yang pertama baca basmalah. Ya, kan bentar lagi akan nikah kan? Kapan nikahnya? 4 Januari ini? 29 Desember. Bentar lagi. Neng, tanggal berapa? Oh, sebulan masih lama. Ini 3 Januari 29 Desember. Oh, ini
4 Januari. Nah, nanti ketika pas waktu sudah menikah, ya kan, yang namanya suami istri malam pertama, ya, biasanya kan masih aneh-aneh, apa cek bahasa orang nama gurung gusuh, itu nggak boleh. Usahakan dan paksakan satu, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Setelah itu kemudian baca takbir, Allahu akbar. Supaya apa? Supaya setannya pada jauh. Ya, baca takbir Allahu akbar. Satu kali aja. Ini ada dalam kitab Qudulujan dan Nawawi, kemudian ulama yang lain juga banyak. Kalau seandainya kita baca itu, baca basmalah, baca al-ikhlas, baca takbir, maka setan akan menjauh. Setan akan menjauh. Kita nggak bakalan diganggu sama setan. Ya. Kemudian ayat selanjutnya baca doa. Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qadarta an takhruja dzalika min sulbi. Baca doa itu. 500. Hah? Apanya? Oh, itu. Oh, makantri itu. Oh, ya udah siapa? Ya, jadi itu baca doa, jangan lupa supaya nanti kita terhindar dari setan. Itu saja mungkin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pagi ini pulang. Kurang paling 15 menit ya. Antrian menit itu nomor Mungkin 200. udah jalan. Belum mau tinggal. Apa yang mana ya? Ya, ya lanjut aja mungkin tema jadi ada di luar. Udah jam 11 ya? Ya. Selanjutnya Oh, saya materi nggak tentang ngasih- keuangan sama Udah ngasih materi aja ya, kita foto bersama aja lah. Waktunya. terserah mau. Yuk, udah kita ini aja tutup aja film. Di foto bersama. Ya, foto bersama aja. Udah kita langsung ke NPWP. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kebetulan hari ini kita lagi juga ada kerjaan, lagi pada sibuk ya. Untuk sementara kita tutupan sampai di sini. Cuman jangan lupa, kan semua WA-nya sudah gabung di grup, jangan keluar ya dari awal. Kemudian sampai sana ada apa-apa, insya Allah kami siap melayani. Ya kalau ada apa-apa silahkan ditanyakan ya. Dan nomor Bu Ilma juga ada, termasuk juga di buku, jangan dirubah-rubah sesuai dengan ijazah. Oke? Udah. Udah ditutup aja. Terima kasih kepada Pak Dulu yang telah menyampaikan materinya. Kita ada satu materi lagi